Bukan serius, enjoy terus. Halo, what's up guys? Bertemu lagi bersama kita berempat di Bintik Bincang Cantik episode 2. Kali ini kita bakal ngobrolin hal yang sangat relate ya untuk kita di hari ini, di masa-masa ini, di masa perkuliahan. Karena kita ketemu sama lingkungan baru, orang-orang baru, dan pastinya ada juga yang jadi titik balik dari kehidupan seseorang. Oke, pertama, awal kenal. Pertama kali kita kenal tuh gimana sih? Siapa yang paling duluan nyapa atau ngajak ngobrol? Dan pernah gak sih ada yang awalnya gak cocok? Coba, aku pengen tahu dulu dari Ujung deh. Pertama kenal waktu awal ngampus, aku pertama kenal tuh sama Salma dulu. Salma yang ngechat ya nggak, Mak? Iya. Gimana? Soalnya waktu itu dia yang di kelas kita ya, yang cuma pakai PP dia doang. Makanya kayak oh dia aja kali ya gue chat gitu. Jadi dulunya tuh kita awal-awal sama-sama nggak punya temen. Jadi awalnya tuh aku tuh punya temen tapi beda kelas, di kelas yang beda. Sedangkan aku di kelas itu tuh aku nggak punya kenalan lagi gitu loh. Dia juga sama karena teman-temannya waktu itu kebanyakan dari Fikes. Iya, dari kesehatan. Adapun yang dari satu prodi sama kita ternyata dia beda kelas. Nah akhirnya mungkin karena di situ posisinya aku pakai PP ya, mungkin dia ngechat siapa nih yang perempuan gitu kan ya sekelas. Akhirnya dia ngechat. Dari situlah sama Salma kenal, dia sering bareng. Emang kalau dari awal sama Salma emang udah sering bareng. Sampai kita tuh duduk di depan, kalau baru-baru ngampus duduknya di depan bareng gitu loh. Ya pokoknya gitu dah awal kenal. Jadi karena ketersengajaan. Iya, karena ada PP juga ya. Iya, Jadi iya. foto profil loh. Itu pentingnya berarti guys, Iya. pasang PP di awal Iya. pertemuan. Penampilan itu menguntungkan, jadi harus pasang PP. Kalau dari Salma nih gimana nih, Sal? Gue kenal Inoy lebih dulu. Kalau ketidakcocokan mungkin ada ya, karena sempat ada beberapa teman sebelumnya sebelum kita mungkin Seleksi alam. apa ya seleksi alam ya. Jadi kayak ya udah tersisa kayak gini aja. Jadi sesuai sama frekuensi yang kita radiasikan ya. Iya. Betul banget. Kalau Kak Isma gimana nih? Cumek. Cuma pertama kenal siapa sih, Met? Kalau gue dulu paling banyak tuh nggak ada. Ke kalian tuh nggak ada gak sih? Iya. Dia mah ke siapa aja kayaknya deh. Iya. Tapi dulu gue tuh rata-rata sama anak kelas A, kelas B paling banyak. Sampai akhirnya pembagian kelas. Nah itu gue bener-bener kayak di sini bingung coy, kayak ternyata temen gue tuh ya sama ini sama gue tuh nggak ada di Nggak kelas sekelas. gue ternyata. Terus gue Berarti bingung. nyata ya, Heeh. statement kayak gitu tuh. Iya, terus habis itu tapi akhirnya kan waktu awal kan kita udah dibagiin kelompok ya, kelompok. Gue dulu belum sama mereka berdua belum cuy. Yang makin tuh bagi menjadi dua. Iya. Dua kotak ya. Terus Dua gua dan kenal dua. dia dulu, habis itu baru deket-deket juga kayaknya kita semester 2 nggak sih? Iya nggak apa-apa banget ya. Tapi emang dulu deketnya nggak yang kita berempat tok gitu. Iya. Cuman makin kesini karena mungkin karena kita sering ngobrol terus karakter kita ternyata juga sama-sama Sama. Iya. Nyambung gitu kan. Terus kalau Dila sendiri gimana? Kalau gue sih pertama kali kenal ya sebenarnya secara spesifik gak ada. Tapi yang gue kenal pertama kali yang ngajak gue kenal tuh dia. Emang rada ini Dia ya. mau Orangnya sangat welcome guys ya. Gitu. dia se-friendly itu sama teman-teman sampai berani untuk ngajakin mutualan IG dong, sampai dia jajarin kan satu orang. Iya, padahal gue gak ikut. Oke, akhirnya teman perempuan pertama gue gitu ya Isma gitu kan. Sampai detik ini gitu ya tersisalah 4 karena mungkin Ya tadi gue bilang ya. ya yang tadi lu bilang gitu. Jadi kalau mau dibilang kita makin dikit ya enggak sih, justru gue ngerasa makin ada yang peka lah gitu ya, perhatian sama kita, lebih cocok lah sama kita dari Saling cara melengkapi pikir gitu juga sih. dari cara pikir. Kita yang cuek-cuek ternyata dapat temen yang pekaan gitu. Ya, begitulah ya. Jadi yang pekaan ini harus semakin mengerti gitu ya. Ya. Jadi saling aja sih guys gitu. Jadi bukan cuma pasangan hidup, tapi Jadi kita bersyukur banget, aku bersyukur banget punya teman-teman yang alhamdulillah. Disclaimer ya teman-teman, maksudnya dalam artian yang sebelumnya tuh bukan maksudnya bukan teman kita, masih teman kita. Mereka semua sama teman-teman kita, di kelas pun teman-teman kita. Mungkin bisa diistilahkan kalau ini sahabat gitu. Oke, next question. Pertanyaan kedua yaitu, inget gak momen pertama kali ngerasa klik dan hal random apa yang bikin kita deket?
Dan siapa nih yang paling duluan cerita hal pribadi? Siapa nih? Sok. Gue dulu ya. Tapi gue tuh bukan tipe yang sebenarnya gue suka mengenang momen-momen kayak gitu. Cuman ada kalanya tuh beberapa itu suka lupa. Tapi kalau misalkan lu ingetin lagi, gue oh iya yang itu gitu loh. Jadi kalau menurut gue yang klik itu ya bener. Awal-awal tuh emang belum ada feelnya ya. Gue tuh orang itu nggak yang langsung mau bergantung gitu loh sama orang, soalnya takut keterusan. Sebisa mungkin gue tuh kayak netral sebenarnya awal-awal tuh. Tapi makin kesini semester 3 itu gue baru ngerasain rasa cocok itu loh sama kita. Soalnya dari kita juga suka saling bergantung kan. Maksud gue tuh kadang kalau misalkan ada kita bergantung tapi orang itu tuh terlalu mandiri kan gak enak juga ya. Dan kebetulan juga tuh ada kemauan juga kan dari lu pada buat ketemu atau gue buat main gitu. Terkadang kan ada yang kitanya excited ternyata Dari temen dianya enggak. Iya. Effort Gitu. sendiri gitu ya Jangan jadinya. excited sendirian, sakit. Iya, walaupun itu bukan pasangan ya, walaupun teman juga gitu. Cari yang istilahnya sesuai Sama-sama kita. excited ya. Walaupun nanti akhirnya tuh bakal ada perpisahan, Iya. tapi ya udah nikmatin Iya. dulu. Oke Lanjut, lanjut. sama. Mungkin baru-baru kali ya, soalnya awalnya ragu. Tadi sama sih yang kayak Cumet bilang bahwa takut bergantung sendirian, dan ternyata setelah makin hari, waktu demi waktu, gue rasa saling melengkapi gitu ya. Jadi gue gak excited sendirian, soalnya sama mereka tuh bener-bener random gitu. Pokoknya jawabannya itu dari awal kedekatannya tuh menurut gue baru-baru ya, enggak yang dari maba gak sih? Enggak. Iya, Kita tuh maba tuh masih kayak arah gitu. ya, masih ada kuliah-kuliah Eh. gitu. Jadi ya itu. Terus tadi siapa yang paling gue cerita hal pribadi? Semua deh kayaknya. Soalnya waktu Karena misalkan kita sama-sama oversharing ya. iya. Soalnya misalkan nih gue ini hal pribadi, berat mereka pun langsung gitu. Jadi menurut gue sama kayak semuanya deh. Tapi kalau buat gue ya, kalau Iya. buat gue ini sekarang dan gue boleh gak? Iya, Oke. Kalau gue buat gue, gak tau kenapa dari awal tuh feel gue tuh udah dapet kalau misalnya yang bakal jadi teman gue lama tuh lu pada. Gak tahu. Dukun kali dukun. Bener, serius tuh, percaya gak percaya terserah, pokoknya ya yang tahu gue sama Tuhan lah ya. Tapi feel gue tuh udah dapet gitu. Pertama kali gue ngeliat sama tuh kayak, oh ini orang ini yang pertama udah pertama gue gandeng nih ya kan, ibaratnya gitu. Kayaknya bakal lama gitu. Terus gue ngeliat Dila tuh kayak, kayaknya gue perlu deh temenan sama dia. Gue bilang gitu kan, dalam hati gue tuh kayak, gue perlu nih temenan sama dia supaya jadi penengah nih kayaknya nih gitu kan. Supaya jadi, soalnya kalau kenapa gue awal-awal manggil dia Teh ya, karena menurut gue nampilin sikap kedewasaannya gitu menurut gue. Jadi kayak cocok deh ya Dibanding menurut gue. kita gitu ya. Iya benar. Terus kayak ke Isma tuh kayak, ini kayak cocok deh humor-humor gak jelasnya buat gue gitu kayak. Enggak, Receh gitu. jadi nurutin gue bukan yang dia harus berempat, nih temen gue harus berempat, enggak. Enggak. Tapi gue masing-masing tuh kayak nerapin kayak, Saling melengkapi. ini anak-anak 3 ini harus jadi temen gue gitu. Iya. Percaya nggak percaya terserah pokoknya. Ya walaupun kadang ada beberapa Ada hal kan. dari pribadi kita yang kayak ngeselin, maksudnya Iya, iyalah. sifat kita yang ngeselin gitu ya. Tapi Iya. itu balik lagi kayak ya udah kita bawain gitu Iya. kan. Jadi pada akhirnya kita juga dalam kurun waktu tertentu kita juga ngerasa klik sendiri gitu. Jadi Gitu, guys. kalau dibilang kapan ya sebenarnya ngalir aja gak sih? Iya. Dan nggak tahu tepatnya tuh kapan. Bahkan gue juga nggak ngeh gitu loh kapan deketnya sama lu berdua gitu. Iya, iya. Saking Ya udah, random ya. Saking seringnya, bahkan hal random itu pun berjalan gitu aja gitu, mengalir ya. Jadi kadang hal random juga penting guys gitu. Jadi jangan malu-malu buat ngungkapin apa isi hati kalian gitu. Walaupun ternyata itu tuh nggak penting-penting amat gitu. Cuman itu tuh jadi cerita kita, cara komunikasi kita tiap harinya tuh dengan cara seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga yaitu apa peran masing-masing di grup kita. Jadi aku nanti bakal sebutin 1 sampai 2 kata yang mendeskripsikan gitu. Nah, kita bakal pilih nih siapa? Tunjuk nih siapa nih yang Boleh nggak bisa sebentar? mewakili. Sebentar dulu. Jadi guys, grup kita itu namanya Buset. Jadi nama Buset ini sebenarnya hal yang gak sengaja Random loh, aja. bukan Iseng karena ya. iseng. Jadi kita bingung namain grup waktu itu karena ada apa ya? Pokoknya bukan karena sengaja pengen bikin grup berempat, enggak. Karena ada apa waktu itu, lupa deh pokoknya. Oh, kalau menamakan Buset itu karena mungkin dan kita kalau tiap ngomong Buset. Iya gitu. Oke, lanjut guys. Pertama, siapa yang paling cerewet di real life? Di real life Di real semua. life. Iya, Semua. Iya. Semuanya ini 1, 2, 3. Sini. Tapi kalau lu emang Dua, dua, sukanya tiga. listening ya. Kalau lu Nah, nih kalau dia cerewet di real life, dia cerewet nih. Nih, pokoknya cerewet. Iya. Tapi guys, kalau di grup sulit. ini paling aktif begitu. Dia paling
paling cerewet di grup ini nih. Ini paling ngingetin, ayo kita berangkat jam segini. Dia udah standby duluan guys. Madering banget, madering. Jadi ngingetin kita. pokoknya kalau yang di real life yang cerewet-cerewet ini nih. Ini nih Tom Semua, and Jerry, semua. Tom and Jerry beneran. Ya Berantem mulu. begitulah. Oke, selanjutnya apa? Yang paling pendiam. Pendiam. Gak ada. Tapi kalau di antara 4 yang rada diem dia sih. Iya, bukan Tapi diem nggak ya. ada diem kan, emang dengerin gitu loh. Bukan pendengar. diem Bukan diem apa ya? Jatuhnya tuh kayak lebih slow Slow. enjoy. Kan Slow. kalau kita bertiga ya, jatuhnya kayak Gerasa-gerusuk gitu iya, ya. iya. Heboh gitu, heboh kita tuh pembawanya. Oke, terus lanjut siapa yang paling suka makan? Dia. Ini ini for information ya. Ini bagian kalau kita makan tuh guys, biar gak mubazir. Kalau kata apa namanya guru gitu, ini penghabisan Ini nih. berdua. Jadi kalau Kelihatan lah ya dari Basi, badannya. guys. Kelihatan. jadi kalau misalkan nggak ada mereka berdua tuh kayak udah makanya dikit aja secukupnya gitu kan. Tapi kalau ada Kelihatan mereka lah ya dari berdua, badannya makanya ya. banyak. Kelihatan ya guys. Malu jadinya gua. Siapa yang paling penyayang? Semuanya. Semuanya penyayang. Geli ya. Karena kalau nggak saling sayang nggak mungkin bertahan. Sampai titik siapa ini. sih yang mau capek gitu? Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kita nggak pernah temenan, kira-kira hidup kita bakal kayak gimana nih sekarang? Dan pernah kebayang nggak sih kita nggak bakal sedekat ini sekarang? Coba dari Salma dulu deh. Oke, kalau dari gue, kalau kita nggak pernah ketemu, hidup gue sekarang bakal kayak gimana? Mungkin lebih kayak kurang update. Bukan kurang update apa ya? Soalnya sama mereka tuh keluar banget gitu. Maksudnya konteks keluarnya tuh kayak bikin hidup gue lebih hidup gitu. Terbuka. Kebayang kalau misalkan gue nggak berteman sama mereka, mungkin gue jatuhnya kayak misalkan kan gue ngerantau nih di sini, kayak kuliah pulang, kuliah pulang, udah gitu aja. Tapi kalau sama mereka tuh ya, kalau misalkan Explore, kuliah gitu. udah selesai jam 1 misal, kalau sampai belum gelap nih matahari nih, gue gak bakal bisa balik gitu. Jadi perlu matahari terbenam dulu gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, kalau gue nggak kenal mereka, gue nggak bakal tahu dunia di sini dan ngerasain masa-masa remaja yang lebih apa ya? Dewasa ya, menuju Iya, dewasa. soalnya semua apa ya, semua kegiatan gue lakuin sama mereka bener-bener apa ya, happy banget ya. Terus apa ya, sama mereka tuh bikin gue ngerasa kalau hidup itu sederhana tuh menyenangkan gitu, tanpa perlu mewah. Nggak Kita bisa perlu terima gengsi gitu juga sih. ya, no gengsi gitu. Intinya kalau sama mereka gue nggak mungkin nggak akan se-happy ini. Oke, kalau kakak Inoy Kalau aku kalau nggak ketemu kalian ini kayaknya Nangis. hampa deh. Gerah. Kayaknya karena mereka ini tipe-tipe anak-anak yang ambisius, yang rajin belajarnya. Ibaratnya kalau lu lihat di antara kita berempat nih, yang rada-rada males, kayaknya emang gue kalau buat belajar gitu kan. Jadi kalau mereka tuh bagus sih gitu ya, karena gue kan orangnya bosenan ya kalau belajar. Jadi sama mereka tuh belajar tuh kayak nggak cuman belajar di kelas aja, tapi dengan kita cerita, bertukar pikiran, bertukar ide gitu, itu termasuk bagian belajar dari gue. Dan gue suka belajar dari akan hal-hal itu. Mungkin ya kalau gue bukan berteman sama mereka, ya gak tahu sih ya bagaimana jadinya. Cuman sejauh ini takdir Allah yang ini tuh udah baik banget buat gue. Alhamdulillah. Kalau misalkan gue nggak ketemu mereka, gue nggak akan bisa ngobrol panjang. Oke, berarti sama mereka tuh banyak ngomong guys. Gak bisa diem. Kayaknya tuh rugi kalau misalkan dalam satu hari nggak ngeluarin 1000 kalimat kali ya, 1000 kata. 7.000 coy. mending buat zikir ya. Subhanallah. Jadi sama mereka tuh gue lebih banyak, meski nggak ribut doang sih, kayak bertukar pikiran itu pasti dalam itu ada bobotnya guys. Jadi nggak cuma isinya gibah, gosip atau Wah. apa, enggak. balance. Iya, jadi niatnya nggak itu juga sih ya. Niatnya betul yang dibilang Salma tadi. Cuman kita lebih berusaha untuk mengambil hal positif, hal pelajaran yang bisa kita ambil dari yang kita bicarakan gitu. Everything. Ya kalau dari gue juga sebenarnya gue juga banyak sih, maksudnya kayak di beberapa tempat kayak dulu teman-teman gitu kan istilahnya banyak kayak circle cuman yang emang menurut gue di
sampai sekarang gue hidup ya. Dan mungkin karena emang waktunya agak lama. Kalau dulu kan gue mondok pun juga kan 6 tahun sih, tapi emang cuman istilahnya bisa dihitung lah, istilahnya teman-teman yang bisa kayak rasanya tuh kayak gini feelnya. Cuman itu tadi yang bener-bener gue ngerasa kayak gue jadi diri gue yang sebenarnya, terus gue tanpa embel-embel kayak gue harus Jadi orang lain. perfect di depan mereka. Itu gue bener-bener ngerasanya tuh di sini gitu loh. Ya sebenarnya banyak juga teman-teman gue yang baik, cuman yang emang gue ngelepas diri gue yang sebenarnya kayak tanpa rasa malu, gengsi dan lain sebagainya, itu gue bisanya di sini terbukanya gitu. Oh, Kadang mereka juga ngebuka gitu loh guys. Kadang kan kita nyesuaiin juga kan. Betul. Soalnya kalau orang yang kita mau ajak berteman mereka tertutup juga susah gitu. Susah, Gue susah. aja itu ya, gue yang ngerasa awalnya itu tertutup banget, susah gitu untuk komunikasi sama orang lain. Tapi kalau gue berusaha untuk membuka diri gitu ya, welcome sama teman-teman yang ada di samping-samping gue ini gitu ya, yang tipikalnya itu mereka apapun seterbuka itu gitu. Ada hal positif yang bisa gue ambil, gue bisa jadi lebih bisa mengekspresikan diri lah. Oke guys. Cukup sampai sekian bicara cantik kita hari ini di episode kedua. Ubets. Iya, nanti the next podcast kita akan bicara hal-hal yang menarik lagi. Coba kalian komen mau kita bicara apa nih? Bahas Bahas apa? bahas apa Nanti ya? kita undang bintang tamu. Nanti Wih. buat teman-teman yang berkenan jadi bintang tamu kita. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Kita bermitra ya. Boleh kok dari kampus mana aja. Oke, yang terakhir kita mau dengerin dulu nih satu kalimat buat masing-masing dari kita. Boleh manis, boleh nyebelin, boleh kelingi, kalau terserah kalian gitu ya. Dari gue dulu ya. Oke, jadi buat besti-bestiku, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, gue minta dan gue berharap sama kalian tuh supaya istilahnya jangan berubah ya dari sikap yang sekarang. Selalu kayak terbukalah sama kita, walaupun nanti kita udah terpisah ya, entah di mana itu, istilahnya jangan lupain kita masa-masa ini. Apalagi kita udah buat video sampai kayak gini loh. Kayak gitu. Terima kasih untuk waktunya selama ini. Lanjut. Aduh, terharu guys. Sedih guys. Nangis jadinya deh. Oke, selamat next. Nggak ada kata yang mau gue ucapin selain terima kasih udah nemenin gue dan saling melengkapi sampai di titik ini. I love you. Skip, lanjut. Gue dikit aja, sepenggal aja kata-katanya. Kalian istimewa, kalian berharga. Terakhir. Gue terakhir, gue mau ucapin terima kasih banyak atas segala effort yang kalian lakukan. Terus mohon maaf juga atas segala kurang-kurangnya gue gitu kan. Dan semoga terterima sama kalian. Dan karena kalian itu udah jadi bagian hidup gue, sangat-sangat berharga. Oke, kita Oke guys, see you. dadah, sampai ketemu.